Berdoa selesai. Oke, tentang Kemal, kemarin kita sudah belajar mengenai kemagnetan ya. Kemarin saya sudah jelasin materi-materinya kemagnetan. Ada yang menjelaskan mengenai gaya magnet, terus ada medan magnet. Dan pertemuan kedua seperti yang saya itu ya sampaikan, kita pertemuan pertama membahas materi, pertemuan kedua membahas soal-soal. Oke. Di soal kemagnetan, sebelum itu ya, sebelum kita mencoba mengerjakan soal-soalnya, di sini ada yang tahu kemagnetan itu kan ada itu ya, ada kayak magnet sama medan magnet. Nah, terus nanti kita menggunakan banyak kaidah ya, untuk menentukan arah, karena gaya sama medan magnet ya, acuan kita nanti. Nah, karena medan magnet sama gaya magnet itu kira-kira pakai besaran apa? Vektor apa skalar? Gimana Bintang sama Kemal? Vektor apa skalar? Ini kok ada chat? Nanti maaf di sini jaringannya agak jelek jadi nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja. Oke, kira-kira gimana? Besaran vektor apa skalar? Tapi udah share PP. Apa? PPT-nya belum kelihatan. Ini baru yang ini, Bi. Soal kemagnetan. Oh, itu. Ya, yang ini ya. Ini emang masih di soal kemagnetan. Soalnya saya itu tanya sama kalian. Kira-kira masih ingat nggak materi kemarin? Soal kemagnetan ya. Ada B. Ini B itu apa? Ada yang masih ingat? F, B, sama B. Medan magnet, Bi. Medan magnet itu yang mana? Yang B. Yang B ya, betul. Ini medan magnet. Medan magnet. Kalau ini FB itu gaya magnet. Oke. Nah, karena FB sama B ini gaya sama medan magnet, itu merupakan besaran vektor. Kalau besaran vektor itu selalu memiliki arah. Besaran vektor ya. Vektor itu selalu memiliki arah. Nah, arah ini nanti kita untuk menentukan arahnya ya, selain kita untuk menentukan arah, berarti kita kebanyakan nanti menggunakan kaidah tangan ya. Kira-kira nanti pakai tangan kanan apa kiri? Kebanyakan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kanan. Kanan ya, oke, betul, kanan. Pakainya nanti tangan kanan, kaidah tangan kanan. Oke, nah karena vektor ya, vektor ada arah, ada nilainya ya, ada nilai. Nah, nilai ini nanti tergantung nilai dari FB sama B ini ditentukan tergantung nanti tergantung apa? Tergantung konteksnya ya, yang ingin dicari apa. Nanti ada rumusnya masing-masing. Seperti itu. Oke. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai FB sama B. Kali ini kita akan masuk ke contoh soal-soalnya. Oke. Nah, ini untuk kawat ya. Untuk kawat menentukan medan magnet. Menentukan medan magnet. Ini mungkin saya kasih contoh satu ya. Satu gambar. Soalnya ini gambarnya bagus, kelihatan jelas ya. Nah, ini ada jempol sama ada 4 jari ya. 4 jari yang memutar ini. Memutarnya searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Nah, ini arah arusnya ya, arusnya searah dengan arah jempol ini ke atas. Ini kalau ke atas berarti ini 4 jarinya ini arahnya ke berlawanan arah jarum jam. B-nya, ini berlawanan arah jarum jam. Ini untuk kawat ya, satu kawat
kawat lurus dan disuruh menentukan medan magnetnya. Maka medan magnetnya itu putarannya ke ini dalam dan ini ke luar. Ini dot ya. Kalau dot berarti keluar, kalau X ini ke dalam. Jadi seperti itu. Ini untuk yang pertama. Oke. Terus kita itu ya langsung coba mengerjakan soal. Oke, soal yang pertama. Di sini ada induksi magnetik. Induksi magnetik di titik P berjarak 2 cm dari kawat lurus berarus listrik. I sama dengan 2A. Nah, kira-kira ini gimana? Pertama kita harus mengerjakannya bagaimana? Denau? Ini induksi magnetik ya. Induksi magnetik. Tadi kita disuruh mencari B-nya. Suruh mencari B. B-nya ini berapa? Gitu kan. Nah, terus yang diketahui di sini itu jaraknya ya. Jarak dari kawat arus ke titik P. Jarak dari kawat arus ke titik P. Itu 2 cm. Mungkin saya kasih ilustrasinya ya. Seperti ini. Nah, terus ada sebuah titik. Titiknya di sini. Ini titik P. Oke. Terus di sini yang diketahui lagi ada I. I-nya itu 2 2A ampere. Kemudian di sini ada jaraknya. Jaraknya ini ya. Ada jaraknya. Jaraknya ini R ya. R-nya 2 cm. Nah, kita harus mengganti satuannya ya. R. Berarti kalau kita ubah ke meter, berarti jadi apa? R-nya nanti jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Karena itu ya, naik 2 ya, naik 2. Oke. Setelah kita dapat ilustrasi seperti ini ya, kita tinggal menghitung B-nya atau medan magnetnya. Medan magnetnya kita dapat dari mana? Dari rumusnya ya. Masih ingat nggak rumusnya yang kemarin? Medan magnet dari kawat. Gimana, Kemal? Bintang? Gimana, Bi? Masih ingat nggak? Rumusnya. Rumus dari medan magnet ya. Induksi magnetik. Ini untuk satu kawat. Untuk satu kawat lurus. Ya, mungkin saya tulis saja ya. Atau masih ingat? Ini B ya. B. Lupa ya? Oke, saya tuliskan ya. dP sama dengan mu0 kali mu R kali I dibagi dengan 2 P kali R. Nah, di sini ya, karena mu0 itu apa? Permitivitas ya. Nah, mu0 itu nilainya berapa? Permeabilitas maksudnya. Permeabilitas. Mu0 itu nilainya berapa? Ini konstanta ya, selalu tetap. Jadi harus hafal. Mu0 itu berapa? Bintang? Mau jawab? 1 kan? 1. Kalau 1 itu yang mu R ini ya. Kalau nggak diketahui, kita berarti Oh, anggapnya mu R-nya itu 1. Nah, kalau mu0 itu ketetapan konstanta dari itu ya, dari suatu kemagnetan. Magnetan. Nah, nilainya itu selalu tetap, oh, yaitu 4 iya 4 P kali dikali I, 10. ya, kali 10 7. pangkat negatif 7. Betul. Nah, kalau kita sudah dapat ini ya, kita tinggal mensubstitusi nilai-nilainya ya. Nah, mu R ini itu tergantung soalnya ya. Kalau diketahui kawatnya, contohnya kawatnya kalau tidak terbuat dari kayak apa, kayak tembaga, emas atau apapun itu, nanti kita mu R-nya kita ubah ya.
kita ubah. Tidak lagi nilainya 1 ya. Oke, mungkin karena kalau ada bahan-bahan lain ya yang disebutkan dalam soal, kita berarti mensubstitusi nilai mu r-nya. Kalau nggak ada, berarti kita ibaratkan ini nilainya 1 ya. Misalkan 1. Jadi nanti rumusnya tinggal mu 0 kali I per 2pi kali R. Nah, mu 0 tadi berapa? 4 kali pi kali R kali itu ya, 10 pangkat negatif 7 kali I-nya. I-nya berapa? 2 ya. 2 ampere. Ya, 2 ampere dibagi 2pi dikali R. Jaraknya berapa tadi? 2 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal sudah substitusi nilai-nilainya kan. Kita sudah mensubstitusi semua nilai-nilainya. Kita tinggal menghitungnya ya. Nah, dengan menyederhanakannya yaitu dengan membaginya ya. 4pi bagi 2pi. Kita langsung coret bisa ya. Nanti nilainya jadi 2. Jangan di sini ada 2, ada 2. Di bilang ada 2, di penyebutnya ada 2 juga. Kita tinggal membaginya ya. Ini tinggal 1, ini 1. Jadi habis ya. Nah ini 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2. Ini masih banyak ya. Yang saya temui itu masih banyak kesusahan dalam menghitung seperti ini. Nah kalau ini tuh tinggal kita ubah ya. Kalau penyebut kita ubah ke bilang, berarti nanti awalnya negatif, nanti kalau kita ke atasin ke bilangnya nanti menjadi positif. Yaitu 10 pangkat 2. Kalau 10 pangkat negatif 7 dikali 10 pangkat 2, nanti kita tinggal menambah ya. Di nilainya ini dikali, tapi kalau pangkatnya nanti ditambah. Negatif 7 tambah 2. Berarti negatif 5. Nanti hasilnya berarti 10. Nanti hasilnya ya, saya taruh sini ya. PP, nilainya nanti tinggal 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Satuannya apa? Ada yang tahu? Satuan medan magnet? Halo? Ada yang tahu satuannya medan magnet? Nah, saya tanya gitu karena saya agak lupa. Satuannya apa ya? Satuan apa? Satuannya oh iya, Tesla. Oke, benar, Tesla. Ya, satuannya Tesla ya. Ya, agak lupa saya. Oke, satuannya Tesla ya. Nah, kalau selain Tesla berarti apa? Ini kan Tesla itu kan dari apa? Ampere ya, ampere per meter kuadrat ya. Ampere per meter kuadrat. Ya, ampere per meter kuadrat. Oke, nanti jadinya Tesla. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Ini nilainya, ini masih mudah ya soalnya ya. Kita tinggal mensubstitusi soal. Dari sini ada yang mau tanyakan? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang kedua. Sini tulisannya tapi 3 ya. Soalnya saya ambil soalnya dari internet. Oke, yang selanjutnya ada sebuah solenoida. Masih tahu solenoida itu apa? Solenoida. Solenoida itu sebuah itu ya, tabung. Ada sebuah tabung. Ini ada sebuah tabung dan dililiti ya, yang dililiti oleh kawat. Dililiti oleh kawat. Dililiti oleh kawat. Nah, ini solenoida ya, sebuah tabung yang dililiti oleh kawat. Nah, terus di sini yang ditanyakan di soalnya gimana? Sebuah solenoida sepanjang 20 cm. Jadi panjangnya dari solenoida ini L ya berarti ya.
L-nya ini itu 20 cm. L-nya ya. Berarti L-nya kita ubah, kalau kita mau ubah ke meter, jadinya berapa? 0,2 ya. 0,2 meter. Sedangkan kalau lilitannya di sini disebutkan N ya. N itu lilitan, ada 50. Terus lanjut, arusnya I ya. Nilainya 10 ampere. Kalau lilitan ini enggak ada satuannya ya. Sedangkan I itu 10 A ampere. Terus yang ditanyakan, besar induksi, berarti nilai B-nya ya. Nilai B ketika di pusat. Nah, kalau di solenoida itu ada dua rumus ya, tergantung. Yang ditanyakan nanti mintanya induksi magnetik atau medan magnetnya itu letaknya dari mana, atau pusatnya itu di mana, di titik pusat solenoida kah atau di ujung. Itu nanti ada dua rumus ya. Sedangkan di sini yang ditanyakan yang di titik. Yang di titik tengah. Kalau yang di titik tengah, ini rumusnya nanti jadi BP sama dengan, ini B aja boleh, nggak apa-apa. B sama dengan mu0 kali mu R ya. Ini itu ya, opsional ya, opsional. Kalau nggak disebutin di soal, nggak apa-apa, nggak ditulis nggak apa-apa. Terus dikali I, terus dibagi dengan, ini masih dikali ya, dikali dengan N. Kali N. N, terus di sini apa? L apa 2L? L. 2L. L ya. L apa 2L? L apa 2L? Gimana Bintang? L apa 2L? Apa? L. Oke, saya jawab sendiri ya. L. Tadi saya nggak kebenaran soalnya. Oke, L ya. Nah, karena apa? Karena di sini ya. Karena yang ditanyakan di titik pusatnya, enggak di ujungnya. Kalau di ujungnya, di sini atau di sini, nanti rumusnya tinggal kita kasih 2L. Seperti itu, bedanya itu. Nah, kita kalau mau mempermudah ya, kita mau biar kita nanti mudah kalau mendapatkan soal seperti ini, yaitu kita tinggal lihat titik pusat ini satu ya, satu. Nggak mungkin kan titik pusat dua. Titik pusat itu pas di tengah-tengah ya, yang simetris kanan kiri itu ada satu, berarti L-nya nanti satu. Nah kalau di ujungnya kan ada dua ya, ada luas permukaannya ada dua. Jadi nanti kita kasih 2L seperti itu untuk mempermudahnya ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, terus kita lanjut. Karena kita sudah tahu rumusnya, kita berarti tinggal mensubstitusi semua nilai-nilai yang sudah diketahui ya. Mu0 kita tahu tadi apa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini dikali mu R ya. Mu R ini 1. Dikali I. Ini berapa tadi? 10 ya? 10. Oke. Terus dikali jumlah lilitannya. Jumlah lilitannya 50. Terus dibagi dengan L. L-nya berapa? 0,2 ya. 0,2 atau 2 kali 10 pangkat negatif 1 itu enggak apa-apa. Sama aja. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menghitungnya ya. 4pi kali 10 pangkat negatif 7 ini dikali 10 kali 50. Berarti 500 dibagi dengan, ini saya buat gini aja, negatif 1. Nah ini kalau kita pindah ke atas nanti kita jadinya 10 pangkat 1 ya, dikali 10 ya. Nanti hilang. Oke, ini 4 bagi 2. 4 bagi 2. Nanti masih 2. Nah, tinggal kita kalikan. 2 kali 5, 10 ya. 10. Berarti nanti kita tinggal 10 pangkat 3 ini. Berarti nanti 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali dengan 10 pangkat negatif 7. Tinggal 10 pangkat negatif 3 Tesla. Dari perhitungan ini ada yang menanyakan? Ini ada pi-nya ya. Ada pi-nya. Mana? Ada yang mau tanyakan? Untuk menghitung seperti ini? Itu yang 4 V boleh dibagi 2 dong. Kalau nggak ada V-nya juga nggak apa-apa.
Yang 4pi ini boleh dibagi 2. Yang kita bagi 4-nya ya, bukan pi-nya. Oh, berarti kalau yang di bawahnya itu nggak ada V-nya juga boleh, Bi? Boleh, boleh. Oh. Boleh, nggak apa-apa. Tapi pi-nya nanti masih tetap ya, masih tetap. Kalau nanti 4pi dibagi dengan 2 contohnya ya, 2R kayak gini. Nah, ini 2pi juga. Kalau bagi 2pi juga. Ini kalau kita bagi ya, kita bagi nanti kan ini kalau kita bagi satu-satu, pi-nya kan ada, kita habis. Nah, terus tinggal 4 bagi 2. Nanti kita bagi 2, kita bagi 2. Yang atas bagi 2, bawah bagi 2. Ini tinggal 2, ini tinggal 1. Nah, karena bisa langsung ya, bisa langsung, kita langsung aja nggak apa-apa. 4pi bagi 2pi, berarti nanti langsung 2. Kan sama aja ya, 2pi kali 2, itu kan sama dengan 4pi. Jadi sama ya, nanti hasilnya 2, tinggal gitu. Nah, kalau nggak ada ya, 4pi bagi 2, seperti ini. Nanti 4-nya bagi 2 aja, nanti tinggal 2 dikali pi. Jadinya 2pi. Jadi ini awalnya individu ya. Awalnya apa ya? Dibagi per itunya, per angkanya. Tapi karena tadi satuannya sama atau variabelnya sama, jadi kita langsung baginya langsung biar cepat, itu nggak apa-apa. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang menanyakan lagi? Ini pi ya. Pi kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Mana? Ada yang menanyakan lagi? Sudah bintang. Oke. Aman ya. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya ya. Oke, nah kita udah masuk ke itu ya. Gaya. Di gaya ini ada 2 kawat. Ada 2 kawat, di mana kawat 1 sama kawat 2 ini ya. Ini panjangnya mana? Oh ya, panjangnya sama ya, 0,5 meter. Dan ini 2 kawat ini dipisahkan sejauh 1 meter ya. Berarti R-nya dijauhkan sebesar 1 meter. Nah, terus ya ditentukan ya, disuruh mencari besar nilai sama nama arahnya. Karena masih ingat ya, kenapa kok yang ditanyakan bisa nilai sama arahnya? Karena gaya magnetik ya. Gaya magnetik itu vektor. Kalau vektor memperhatikan arah. Arahnya diperhatikan juga. Atau bisa dicari juga. Nah, masih ingat kita menggunakan kaidah tangan apa? Tangan kanan ya. Tuh, tangan kanan. Nah, karena yang dicari ya di sini ya. Yang dicari itu kawat 2. Kawat 2 akibat dari kawat 1. Maka kita awalnya ya. Kita awalnya dari kawat 1 ini, I-nya kan ke atas ya. I-nya ke atas. I-nya ke atas. Nah, kita menggunakan apa? Kaidah tangannya begini. Terus ini yang 4 jari ini kita apa ya? Tancapkan di kawat yang kedua. Sedangkan yang I-nya itu kita ilustrasikan sebuah jempolnya ya. Jempolnya ke atas, berarti 4 jarinya ini kita sentuhkan ke kawat 2. Kalau kita sentuhkan kawat 2, itu kan masuk ya, bukan keluar ya, tapi malah masuk. Kalau masuk, tanda simbolnya itu nanti X. Sini nanti kan kita jempolnya kita ke atasin, terus ini 4 jarinya nanti ternyata masuk di sini. Masuk di sini. Kalau kita putar ya, putar nanti masuk ke kawat 2-nya, ternyata masuk ke ini kawatnya. Kalau masuk berarti simbolnya nanti cross atau X ya. Nah, kalau sudah tahu ternyata B-nya itu masuk, maka kita bisa mencari F-nya dengan cara apa? Dengan cara masih di kaidah tangan kanan, di mana kita menggunakan kaidah tangannya berbeda. Kalau tadi kita memutar, kalau ini kita menggunakan jempol, 4 jari sama telapak tangan. Jempol itu menandakan arah arusnya, sedangkan 4 jari menandakan medan magnetnya.
yang masuk ini, terus telapak tangan menandakan F-nya atau gayanya ya. Nah, kira-kira gayanya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kita lihat sini ya. Kita fokus ke sini. Kira-kira tanda F-nya itu ke kanan apa ke kiri? B-nya masuk, I-nya ke atas. B-nya masuk, I-nya ke atas. F-nya kemana? Gimana Kemal? I-nya kemana? Kiri. Ke kiri ya, betul. F-nya ke kiri. F-nya ke kiri. Ini F 21. Oke. Nah, kita sudah dapat F arahnya ya. Berarti kita udah dapat arahnya ke kiri. Nah, setelah itu kita mencari nilainya ya atau besarnya. Nah, kita menggunakan rumus B sama dengan, ada masih ingat? Mu 0 kali mu R kali I. Terus kali apa lagi? Kali N. Bukan N ya. Karena kalau N ya, N itu biasanya digunakan pada apa? Pada benda yang melingkar ya. Benda yang melingkar. Kalau ini kawat ya, kalau kawat lurus, kita nggak memerlukan N. Kita nggak menggunakan N. Oke, untuk mempermudahnya seperti itu. Kalau benda yang diuji itu memutar ya, nanti kita pasti ada N-nya. Karena apa? Karena biasanya kalau bendanya memutar itu kan dililiti ya, dililiti kawat yang banyak. Nah, karena ini kan cuma satu kawat. Kalau satu kawat berarti kita ya aslinya ada N, tapi karena ini cuma satu kawat berarti kita tulis satu atau kita bisa menghilangkan itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada N-nya. Tetapi di sini nanti ada apa? Nanti ada itu ya. Apa ya tadi ya? Saya belum apa ya? Oh iya, ada I yang kedua. Ini kan I1 sama I2. Oke, karena pengaruh arusnya bukan dari kawat satu aja, tapi ada dua kawat ya. Nanti berarti mu 0 kali mu R kali I1 kali I2. Terus kita bagi dengan jaraknya ya. Jaraknya 2pi kali di sini R. Biasanya kalau di itu ya, di medan magnet atau kemagnetan itu biasanya kalau jarak-jaraknya kalau nggak pakai A, R atau R besar itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan pakainya A sih, pakainya A. Tapi kalian pakai R kecil boleh, nggak apa-apa juga. Ini saya tulis R aja ya, R kecil ya. Oke. Mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Dikali mu R-nya ini nggak ada ya, berarti 1. Terus dikali I-nya di sini 2. Ya, ya 2 sama 3 ya. 2 kali 3. Terus 2pi kali R-nya. R-nya jaraknya 1 meter ya. Sudah 1 meter. Oke, kita tinggal menghitung. Ini berapa? Nilainya kira-kira berapa? 4pi bagi 2pi. Berapa? 2 ya? Betul. 2. Nah, tinggal kita menghitung ini. 2 kali 2 kali 3. 12. Betul, 12 ya. 12 kali 10 pangkat negatif 7. Betul. Satuannya ya, satuannya Tesla. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Oke, jadi seperti itu ya. Tadi ya, yang membedakan kalau ada rumusnya N, itu biasanya apa ya? Benda yang diuji itu yang melingkar biasanya. Benda yang melingkar. Kayak tadi contohnya solenoid. Solenoid itu kan melingkar ya. Kan diputar balik-balik ya. Terus ada lagi apa? Yang melingkar seperti ini, terus ini ada sumbu di sini. Nanti kita cari di sini. Nah, itu hasilnya ada N-nya, tapi N-nya karena putarannya ini ya, tergantung nanti berapa jumlah lilitannya. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini aman ya? Aman ya? Kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, lanjut.
Oh iya, Faiz ya. Ya, nggak apa-apa, Faiz. Iya Kak, Nggak maaf. apa-apa, bergabung. Gimana? Iya maaf Kak, soalnya tadi baru ini selesai ada kegiatan di sekolah tuh Kak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Eh, yang penting itu ya, masih itu menyempatkan waktunya untuk belajar ya. Dan sore hari ini itu udah bagus, Faiz. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, mungkin nanti menyesuaikan ya, Faiz ya. Siap Oke. Kak. Oke, di soal berikutnya di sini, nah di sini ternyata ada 3 kawat. Nah, ini. Nah, karena itu ya, dalam sebuah kawat ini berarti kita pasti ada pengaruhnya ya. Kalau kita mencari di kawat 2 berarti di sekitar kawat 2 ada kawat 1 sama kawat 3. Berarti kedua kawat ini itu berpengaruh ya. Memengaruhi dari medan magnet dari kawat 2. Dan sebaliknya ya, kawat 1 juga dipengaruhi oleh kawat 2 dan kawat 3, kawat 3 dipengaruhi kawat 1 dan kawat 2. Tapi di sini kalau di soalnya ya, yang disuruh mencari atau ya disuruh mencari itu ternyata disuruh mencari dari kawat 2 ya. Kawat 2 akibat pengaruh dari kawat 1 sama kawat 3. Nah, di sini nanti ternyata ya soalnya disuruh menghitung nilainya sama arahnya. Nah, panjang kawatnya sendiri itu berapa? Panjang kawat di sini I-nya ya. Untuk panjang kawat I 1 meter. Oke, ternyata ini ada L-nya ya. L-nya itu 1 meter. L-nya itu ternyata 1 meter semua. Ini 1 meter semua. Ini 1 meter semua. Nah, terus kita menggunakan cara seperti yang tadi ya. Di kawat 2 akibat pengaruh dari kawat 1. Berarti kita lihat di kawat 1. Kawat 1 I-nya ke atas ya. I-nya ke atas. Terus kita pakai kaidah tangan kanan yang memutar ya. 4 jari kita kenakan di kawat 2. Masuk atau keluar. Masuk atau keluar? Masuk. Masuk ya. Masuk, Iya. betul. Masuk. Nah, karena sudah tahu kalau 4 jarinya ya atau B-nya itu masuk, medan magnetnya itu masuk. Nah, kita tinggal mencari menggunakan kaidah tangan kanan juga, tetapi kita menggunakan yang 4 jari sama telapak tangan ya, enggak yang memutar tapi kita tegak lurus. I-nya ke atas, B-nya masuk. Maka telapak tangannya atau F-nya itu kemana? Ke kiri apa ke kanan? F-nya ke kiri apa ke kanan? Kanan. Ke kanan. Benar? Kiri. Ke kiri ya. Ke kiri ya. Oke. Ke kiri ya. Karena masih ingat ya, I-nya ke atas. I ke atas, B-nya masuk. B-nya masuk, berarti F-nya ke kiri. Karena kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Tangan kanan, ini I, ini B, dan ini itu F. Oke, jadi masuk ke atas sama ke kiri. Jadi seperti itu ya. Oke, karena udah tahu ya arahnya ternyata ke kiri. F-nya ke kiri. F-nya ini ke kiri. Nah, F-nya kita udah tahu. F-nya ternyata ke kiri. Nah, terus kita tinggal menghitung ya. Menghitung F dari 21. Ya, F dari 21. F21 nilainya berapa? Jadi mu 0 kali I 1 kali I2. Kita langsung aja ya, biar artinya kita nggak usah tulis, nggak apa-apa. Dikali dengan L. Ini ternyata kayaknya tadi ada L-nya, tapi ditanyakan nggak ya? Oh iya, harusnya tambah L ya tadi ya, kali dengan L. Lupa nambahkan. Ya, ya jadi itu ya. Kita tambahkan L ternyata. Saya lupa nulisnya tadi. 2P kali R. 2P kali R ya, jaraknya. R. R kecil. Oke. Berarti 4Pi kali 10 pangkat negatif 7. Ini yang I1 berapa? 1 ya.
Terus kali I2. I2-nya 2. Dikali L. L-nya berapa? 1. Itu. Terus dibagi dengan 2pi kali R. R-nya berapa? 2 ya. Nah, tinggal menyederhanakan ya nilainya berapa? 4pi bagi dengan 4pi dengan 2pi. 2. 2. Ya, 2. Wah, nggak kelihatan. Ini jadi 2. Terus, ini ada 2 ya, sama 2 ya. Kita coret. 1. Bis. Ya, jadi 1 ya. Berarti nanti tinggal nilainya 2 kali 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Oke. Jadi untuk F21 itu nilainya 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Nah, kalau semisal ya, saya tambahin. Semisal saya tambahin. Ini kawat 2-nya itu, ini bukan pengaruhnya, pengaruh dari kawat 1 ya. Ternyata ada kawat 3 juga. Pengaruhnya dari kawat 3 juga. Nah, kira-kira gimana? Berarti kita itu ya, menghitungnya dengan cara yang sama ya. Kita lihat ke kawat 3 dulu. Terus I-nya ke bawah ya. I-nya ke bawah. Iya, Pak. Atau jempolnya ke bawah. Terus kita pakai kaidah tangan kanan yang memutar ya. 4 jarinya kita kenakan ke kawat 2. Masuk atau keluar? 4 jarinya. Ini gini ya. Gini. Kita kenakan ke kawat 2. Masuk atau keluar? Keluar. Masuknya itu ya, masuk ke dalam bidang atau keluar. Kalau ini kan masuk ya. Kalau cross ini masuk ke dalam bidang. Kalau keluar nanti kan simbolnya begini ya. Nah, karena I-nya ini ke bawah, maka Keluar. kita gini ya, kita kenakan. Keluar ya. Masuk ya. Masuk ya. Coba nanti di itu ya, dipahami lagi ya. I-nya ke bawah. Terus kita kenakan 4 jarinya ke kawat 2. Masuk apa keluar? Masuk ya. Masuk. Karena sama-sama masuk, nanti kita langsung menggunakan yang telapak tangan ya. Telapak tangan. Kita juga menggunakan cara yang sama. B-nya masuk, I-nya ke atas, F-nya berarti ke kiri. Sama-sama ke kiri ya. Berarti nanti F21-nya, F23 ya. F23 itu ternyata ke kiri juga. Nah, karena sudah mendapatkan arahnya, berarti F23 nanti mu0 kali I1 kali I2 kali I3 kali L. Bagi dengan 2pi kali R. 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali dengan I2-nya. I2-nya berapa? 2A ya? Betul. Iya. 2 kali I3-nya. 3 kali 1 ya. L-nya 1. Bagi dengan 2pi dikali R. Atau jaraknya. Jaraknya berapa? 1 juga ya. Iya. Nah, kita tinggal bagi. Jadi dapat 2. 2 kali 2 kali 3. 12. 12 ya. Iya. 12 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, karena itu ya, karena ada 2 gaya ya yang dipengaruhi pada kawat 2, berarti kita nanti menggunakan apa? Menggunakan resultan ya, resultan. Karena ini arahnya sama, berarti nanti resultannya atau F2-nya nanti, karena arahnya sama ya, F21 kita tambahkan dengan F23. Berarti nanti 2 kali 10 pangkat negatif 7 ditambah 12 kali 10 pangkat negatif 7. Nilainya nanti 14 kali 10 pangkat negatif 7. Arahnya kemana? Ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Nah, kalau kira-kira, kalau F23-nya nanti ke kanan. F23-nya ke kanan, F21-nya ke kiri. Nanti caranya gimana? Nanti caranya sama ya. Berarti F2 sama dengan F21 karena beda arah ya.
Berarti nanti kita kurangin dengan F23. Ke- Tapi masih ingat ya, F21 ini arahnya kemana? Kalau ke kiri, berarti nanti kalau hasilnya positif, nanti arahnya berarti juga positif. Atau ke kiri ya, sama-sama ke kiri. Nanti kalau hasilnya ternyata negatif, maka kita menggunakan yang F23-nya tadi, yang ke kanan. Oke, jadi harus tetap ya, kita harus menggunakan kesepakatan kita. Kalau positif ke kiri, berarti nanti kalau hasilnya positif, ya kita harus pakainya ya yang ke kiri arahnya. Jadi seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang menanyakan? Mana? Aman? Boleh Faiz? Kak. Silakan. Ini karena kan saya nggak ikut dari awal gitu Kak. Oh Kira-kira ada gitu. itu nggak, Kak? Iya ada Ada modul apa? gitu nggak? Modul gitu Ada itu Kak. modul. Iya, jadi rangkuman ininya nih Kak, biar bisa Rangkuman yang difokus. ini. Heeh. Oke, mungkin nanti saya itu ya, saya upload ke YouTube. Kalau mau apa? Ngulangin lagi nggak apa-apa. Nanti bisa lihat di YouTube saya ya. Iya Kak, boleh nanti saya subscribe Kak. Oke. Mantap, Nanti mantap. subscribe jangan lupa ya. Oh, siap, Komen, siap. like juga. Oke, nanti saya upload ya. Saya upload di Iya siap channel Kak. saya. Makasih Kak. Kasih tahu channelnya. Oke. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja ya. Nanti kalau Iya. mau mereview materinya lagi bisa nanti lihat di YouTube saya. Oke. Oke, mungkin ini saya hapus dulu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Yang perlu diingat ya mungkin kalau belum tahu ya ini nanti udah lumayan tahu lah karena kita sudah membahasnya bersama ya. Mungkin ada sedikit ingat, oh ini udah pernah kita kerjakan bareng-bareng seperti itu. Ya walaupun kita belum menguasai, tapi yang penting kita tahu dulu. Oke, di sini perhatikan gambar berikut. Seutas kawat berada di antara dua magnet yang memiliki besar induksi magnetik 0,02 Tesla. Induksi magnetik ya, berarti B nilainya itu nih 0,02 Tesla atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 T. Nah, jika besar kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 5A, nih ya, I-nya ternyata 5A, maka besar gaya magnetik yang bekerja pada kawat sepanjang 10 cm adalah berapa? Oke, yang ditanyakan ternyata F-nya, FB-nya. Terus yang kedua, ini FB ya. FB-nya berapa? Nah, yang kedua ini arah gaya magnetiknya. Arah gaya magnetiknya dengan acuan arah mata angin. Ini dikasih arah mata angin. Arah gayanya itu kemana? Ini arahnya. Arahnya kemana? Oke. Kita mau menghitung apa dulu ini? FB-nya dulu ya. Oke. Sama Iya. aja ya. Oke, FB-nya ya. FB. Kita pakai rumus yang satu kawat ya. Satu kawat pada medan magnet. Ingat ya. Medan magnet pada satu kawat panjang. Pada satu kawat panjang. Oke. Jadi rumusnya nanti pakainya apa? mu0 kali mu r. Oke, mungkin ini enggak saya tulis ya apa? Kali I terus dibagi dengan 2 I. Ada R-nya enggak? Kali. Ada. Malah ketawa keras banget. Nah, ada R-nya enggak? Enggak ada, Bi. Enggak ada ya. Iya. Kita tapi dikasih Ini bentar. Ini panjang ya, berarti ada L-nya ya. ada. Ada L-nya ya. Tapi enggak ada R-nya. Oke, jadi mu0 kali I kali L per 2B. Berarti Oke, jadi seperti itu ya. Oke, terus kita tinggal menghitung nilainya. 4B kali 10 pangkat negatif 7 kali 5 kali berapa? Ini berapa berarti? 0,1 1. meter ya. 0,1.
Dibagi dengan apa? 2B ya. Iya, Kak. Nah, kita bagi. Jadi 2. 2. Hasilnya berapa? 1. 10? 10. Ya, 1 ya, benar. 1 kali ini ya. 1, 2 kali 5 itu 10. 10 kali 0,1, 1. Berarti tinggal 10 10 pangkat pangkat negatif 7. Nah, 10 pangkat negatif 7 ya. Nah, satuannya apa? FB? FB satuannya apa? Masih ingat? Mana? Ada yang masih ingat? Satuannya Newton ya. Ingat-ingat, semua F atau semua gaya itu satuannya Newton. Baik itu gaya Coulomb, gaya magnet, terus ada gaya apa lagi? Gaya yang pada itu ya, mekanika ya. Mekanika ada gaya di Newton, ada F di hukum Newton 2 itu juga nanti pakainya Newton. Jadi semua yang menggunakan arah pada gaya itu satuannya Newton ya, pasti Newton. Oke, mungkin seperti itu ya. Iya, Kak. Terus arahnya ya, tinggal arahnya ya, tinggal arahnya. Kira-kira arahnya ini gimana? Kita menggunakan cara yang sama ya, seperti yang tadi, seperti pada kawat yang tadi. Nah, ini ada U sama S. Kira-kira kita tahu ya, kemarin kita sudah membahas mengenai medan magnet. Medan magnet keluarnya dari mana ke mana? U ke S apa S ke U? Dari U ke S apa S ke U? Oke. Begini apa begini? Dari U ke S apa S ke U? Dari S ke U kan? Dari S ke U. Oke, ada yang pendapat lain? Oh, apa U ke S? Masih tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik ya. Oke. Yang benar itu ya U ke S ya. U ke S. Oh iya, benar. Kalau di luar, kalau Oh, di iya. luar. Ingat ya, kalau di luar itu U ke S. Tapi kalau dari dalam kutubnya ya, kutub medan magnetnya itu dari S ke U. Ke U. Oh, iya. S ke U. Jadi begitu ya. Kalau di dalam medan magnetnya atau batang magnetnya itu dari S ke U. Tetapi kalau di luarnya, luar batang, itu dari U ke S. Jadi seperti itu. Itu untuk apa ya? Siklus dari medan arah keluar masuknya medan magnet. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira ini berarti ke kanan apa ke kiri? Arahnya berarti ke kanan apa ke kiri? Gini apa gini? B-nya ya. Ini B ya. B-nya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Tadi ingat, ini kan U ke S. Berarti kalau ini S ke U apa U ke S? Di luar. Ya ini di luar. Ini di Iya. luar ya. Kalau di dalam berarti ya ini ya. Ini atau ini kebalik. Kalau di dalam berarti nanti selalu mengarah ke U. Ini S berarti nanti arahnya ke U. Tetapi kalau di luarnya nanti U ke S. Jadi maka nyambung kan? Nyambung kan? Ini ke kanan semua kan? Ya, jadi seperti itu. Arah B-nya ke kanan. Terus arah I-nya ke atas. Nah, karena kita tahu ya, I-nya ke atas, B-nya ke kanan. B-nya ke kanan. Kira-kira F-nya itu masuk apa keluar? Masuk apa keluar bidang? Coba praktekkan pakai tangan kanan, pakai tangan kalian ya di layarnya. F-nya masuk apa keluar? Keluar. Keluar, Be. Keluar, Be. Keluar. Keluar. Benar keluar. Benar keluar. Benar. Benar ya. Benar. Pakai tangan kanan ya. Tadi udah pakai tangan kanan. Tangan kanan. I-nya kemana? Ke atas.
B-nya ke kanan ya. Iya, Ini Kak. kanan kan? Ini kanan kan? Mm-mm. Ini kanan Iya, kan? Wi. Nah, ini atas kan? Atas. Nah, terus kira-kira masuk bidang apa keluar bidang? Telapak tangan ya, telapak tangan. Tahu telapak tangan ya? Telapak tangan ini ya. Ininya kita nempel ke layar apa malah membelakangi layar? Gimana? Oke, jadi seperti itu ya. Jadi harusnya ya, I-nya ke atas, B-nya ke kanan. Berarti nanti tegak lurus ya, tegak lurus. F-nya itu masuk ya, masuk X ya, masuk ke dalam bidang. Nah, kalau keluar nanti itu berarti B-nya ya ke kiri. Kalau enggak B-nya ke kiri, nanti I-nya itu ke bawah. Ada dua kemungkinan. Kalau B-nya enggak ke kiri, I-nya masih tetap ke atas, atau I-nya yang ke bawah, B-nya ke kanan. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin arahnya itu ya, arahnya kita perlu latihan lagi ya. Nanti kalian soalnya di kemagnetan itu sering ya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi itu mungkin lebih diperhatikan lagi ya. Caranya bagaimana, terus melihatnya itu bagaimana, menggunakan kaidah tangan kanannya itu penerapannya bagaimana, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ada yang tanyakan? Nama channel YouTube-nya apa? Gimana? Gimana? Channel YouTube. YouTube. Channel YouTube. Channel YouTube-nya apa ya? Saya juga lupa namanya. Soalnya saya cuma ngerekod-rekod doang, belum saya upload. Ya nanti saya upload lah. Saya upload, nanti saya kasih tahu ke siapa ya? Yang pernah WA saya siapa ya? Nanti saya minta nomornya lah. Nomor dari salah satu juga. Nanti kalian lihat sendiri ya. Oke, nanti bisa lah. Oke, nanti bisa itu ya. Soalnya saya belum upload. Nanti kalau udah upload nanti saya kabarin ke kalian. Oke. Selain itu ada yang tanyakan lagi? Kak, boleh Faiz? agak dijelasin ulang Kak yang ini Yang mana? kayak Lorenz tangannya tuh Kak, masih agak bingung. Oh, tangan kanannya. Ya, kalau di gaya Lorentz ya, di kemagnetan ya, itu ada penggunaan kaidah tangan kanan. Ada satu tangan menggunakan tangan kiri. Itu yang pakai muatan, yang tentang muatan. Ada muatan Q, terus ada V. Maksudnya ini ya, ada V itu apa? Kecepatan dari apa? Kecepatan dari muatan. Muatannya itu bergerak. Muatannya jadi bergerak dia. Bergeraknya itu kan muatan ada positif, ada negatif. Nah, bergeraknya kemana? Kalau ke atas, berarti V-nya ke atas. Nah, itu nanti cuma satu ini ya, cuma satu. Muatan ini yang ada negatif, muatan negatif sama yang bergerak. Ini nanti pakainya kaidah tangan kiri. Selain itu pakainya tangan kanan semua. Nah, di kaidah tangan kanan itu nanti ada berapa ya? Ada dua ya. Kalau enggak tangan kanan yang diputar sama tangan kanannya itu yang pakai telapak tangan. Kalau diputar itu kebanyakan dipakai waktu ke kemagnetan ya, atau medan magnet, induksi magnetik itu kebanyakan menggunakan kaidah tangan kanan yang memutar. Nah, kalau di gaya magnetik itu kebanyakan pakainya telapak tangan, menggunakan telapak tangan. Kebanyakan seperti ini. Yang paling mudah 4 jari kebanyakan itu menggunakan B. Kita ibaratkan B atau medan magnetnya, medan magnetiknya ya. Sedangkan ini jempol, kalau kita masuk ke kecepatan atau V, ini kita ibaratkan V-nya. Kalau kita sudah pada itu ya, pada kawat biasa yang enggak bergerak ya, yang enggak ada kecepatannya, berarti jempolnya kita ibaratkan sebuah arusnya atau I-nya. Terus telapak tangannya ini baru
gaya magnetiknya. Jadi kita lihat, nanti masuk, B-nya masuk, I-nya ke atas, berarti nanti F-nya ke kiri. Kalau B-nya keluar bidang ya. Keluar bidang itu kita menuju kita, keluar layar, ya, terus apa lagi? Keluar bidang, menuju layar, itu tergantung konteks soalnya nanti apa ya. Itu nanti seperti itu, terus I-nya ke atas, berarti nanti F-nya ke kanan. Jadi menentukan arahnya itu seperti itu. Kita menggunakan kebanyakan tangan kanan. Terus kalau yang induksi magnetik, itu nanti ada yang memutar ya. 4 jari ini kita ibaratkan, tadi beda-beda soalnya. Tadi beda-beda. Ada yang kalau di soleonida ini ya, mana? Soleonida ini ya. 4 jari itu kita ibaratkan kawatnya ya. Kawatnya. Sedangkan B-nya itu ibaratkan jempolnya. Kalau kita lihat ya di sini ya, memutarnya kemana? Memutarnya ini ya. Wah, kelihatan. Memutarnya ke sini. Berarti ke sini. Ke sini ya. Ke sini ya. Ke kita. Kalau ke kita berarti B-nya ini enggak ke kiri, tetapi nanti kita lihat jempolnya ke kanan. Jadi B-nya nanti ke kanan. Oke, mungkin seperti itu. Terus ada cuma satu kawat. Terus disuruh menentukan titik di sini. Nah, kita berarti menggunakan I-nya itu jempol, B-nya itu yang 4 jari memutar. Berarti memutarnya ke ini searah jarum jam ya atau enggak ya? Ya, pokoknya mutarnya ini ya ke kanan ya. Nih. Nah, berarti di sini nanti masuk B-nya dan di sini keluar. Jadi ada 2 ya. Dan kita balik aja. Kalau di solenida yang jempol itu B, sedangkan yang di kawat lurus ini yang jempol itu I. Ini seperti itu. Kemarin sudah saya jelasin semua ya. Untuk kaidah tangan kanannya, sama tangan kiri, terus ada di muatan, ada di solenida dan lain-lain, itu sudah saya jelaskan. Ya mungkin itu ya kendalanya ya. Kalau di Faiz kemarin kayaknya masuknya juga di pertengahan ya, jadi agak ketinggalan materi yang awal mungkin. Tapi ya, ya nggak apa-apa. Nanti bisa dicari-cari sendiri ya, atau nanti bisa lihat di YouTube saya. Ya mungkin nanti saya coba ini lah, misalnya. Karena ini waktunya sudah habis ya. Dan mungkin dari teman-teman ada juga kegiatan yang lain. Jadi mungkin kita akhiri dari sini sampai sini dulu ya. Gimana? Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dibintang Kemal sama Faiz setelah mengikuti belajar pada sore hari ini ya, menyempatkan waktunya untuk mau belajar bareng sama kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan maaf apabila ada salah dalam menyampaikan dan dalam menghitung dan lain-lain ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kita akhiri dengan baca istighfar sebanyak-banyak ya. Astagfirullah. Dan dengan baca surat Al-Asr. Dan ditutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama, Faiz.